warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih kepada Ibu dosen, apoteker Putri Hartini, Espam, dosen pengampu mata kuliah farmasi fisik, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk memaparkan materi tentang dispersi kasar atau sinusoid. Saya Jibri Bagio. Saya Pasang Westita. Saya Widya Dorendasari. Saya Elsa Ordina. Saya Sinta dari Bosnaga. Saya Siska Triani. Dan saya Tiara. Dispersi kasar semi solid. Sediaan semi solid atau semi padat farmasi didefinisikan sebagai produk topikal yang ditujukan untuk aplikasi pada kulit atau membran mukosa untuk mencapai efek lokal dan kadang-kadang efek sistemik. Secara umum, sediaan semi solid adalah formulasi yang terdiri atas 2 fase, minyak dan air, di mana salah satunya merupakan fase kontinu atau fase luar, dan yang lain merupakan fase terdispersi atau fase dalam. Selanjutnya, definisi dan formulasi krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung 1 atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair diformulasi sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Formulasi krim adalah proses mencampur berbagai bahan untuk membuat produk berbentuk krim yang memiliki konsistensi lembut dan mudah dioleskan ke kulit. Krim biasanya terdiri dari 2 fase utama, fase berair dan fase berminyak, yang dicampur dengan bantuan bahan pengemulsi. Selanjutnya ada komponen krim. Komponen utama krim yaitu yang pertama ada air atau fase air. Air berfungsi sebagai pelarut dan pembawa zat aktif dalam krim. Yang kedua minyak. Fase minyak. Minyak atau bahan lemak berfungsi sebagai pelindung kulit dan membantu menjaga kelembapan. Yang ketiga ada emulsifer. Zat ini membantu menyatukan air dan minyak yang biasanya tidak bisa tercampur. Yang keempat ada zat aktif. Ini adalah bahan utama yang memberikan manfaat spesifik dari krim seperti vitamin, pelembab, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengawet. Krim mengandung pengawet untuk mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur sehingga produk tetap aman digunakan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya pengentalan. Bahan ini ditambahkan untuk memberikan tekstur yang lebih kental dan stabil pada krim sehingga lebih mudah diaplikasikan di kulit. Yang terakhir ada pewangi dan pewarna opsional. Beberapa krim mengandung pewangi dan pewarna untuk memberikan aroma dan tampilan yang menarik meskipun tidak semua krim. Selanjutnya, aplikasi klinis dan dermatologis. Sediaan krim memiliki berbagai aplikasi klinis dan dermatologis karena formulanya yang mudah diaplikasikan, nyaman di kulit, dan efektif dalam menghantarkan bahan aktif. Berikut adalah beberapa aplikasi umum. Yang pertama itu krim medis untuk pengobatan kulit, seperti krim antibiotik, krim anti jamur, krim kortikosteroid, dan krim untuk luka bakar. Yang kedua, krim dermatologis untuk perawatan kulit, seperti krim pelembab, krim pencerah, dan krim tabir surya. Yang ketiga, krim untuk kondisi kulit khusus, seperti krim untuk jerawat, krim anestesi topikal, dan krim untuk psoriasis dan eksim. Selanjutnya ada definisi dan struktur gel. Gel merupakan sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif yang merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan yang saling berikatan pada fase terdispersi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, gel kadang-kadang disebut jelly, merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Selanjutnya, struktur gel terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama jaringan polimer. Gel memiliki struktur berupa jaringan polimer yang panjang dan saling terhubung. Polimer ini bisa alami seperti agar-agar atau gelatin, dan sintetis seperti silikon atau polimer akrilik. Yang kedua, cairan yang terperangkap. Di antara celah-celah jaringan
polimer tersebut terdapat cairan yang membuat gel terasa lembut dan elastis. Cairan ini bisa berupa air atau larut lainnya. Yang ketiga, teksturnya unik. Karena adanya interaksi antara polimer dan cairan, gel memiliki sifat yang khas bukan sepenuhnya cair, tetapi juga tidak keras seperti padatan. Itulah mengapa gel bisa mudah dibentuk namun tetap mempertahankan bentuknya sehingga batas tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis gel. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, penggolongan sediaan gel dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, gel sistem 2 fase. Dalam sistem 2 fase ini, jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, maka gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma, misalnya magma bentonit. Baik gel maupun magma dapat berupa thixotropik, membentuk semi padat jika dibiarkan dan menjadi cair pada pengocokan. Yang kedua, gel sistem fase tunggal. Gel fase tunggal ini terdiri dari makromolekul organik yang tersebar merata dalam satu cairan, sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan dua molekul makro yang terdispersi dan cairan. Gel fase tunggal dapat dibuat dari makromolekul sintetik, misalnya karboner, atau dari gom alam, misalnya trazokan. Baik, selanjutnya berdasarkan sifat pelarut, gel dibedakan menjadi 2, yaitu hidrogel atau pelarut air. Gel golongan ini menunjukkan pelarut air. Pada umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung melalui ikatan kimia atau kohesi, seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen, atau interaksi hidrofobik. Yang kedua ada organogel berbasis minyak atau organik. Gel golongan ini menggunakan pelarut organik seperti minyak atau bahan non-polar lainnya. Sebagai pelarut, organogel bersifat hidrofobik, artinya tidak larut dalam air. Struktur gel ini mampu menjebak minyak atau pelarut organik di dalam jaringan polimer. Selanjutnya ada definisi pasta. Pasta adalah sediaan semi padat yang mengandung campuran bahan padat dan cair. Dalam pasta, jumlah bahan padat lebih banyak daripada bahan cair, membuatnya lebih kental dan lebih padat dibandingkan krim atau gel. Struktur yang kental membuat pasta tetap berada di tempat yang dioleskan tanpa mudah menyebar. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, pasta sediaan semi padat yang mengandung 1 atau lebih bahan obat yang ditunjukkan untuk pemakaian toko. Komposisi dan formulasi pasta. Komposisi pasta terdiri dari beberapa komponen utama yang dirancang untuk memberikan tekstur kental dan stabil, serta memberikan manfaat fungsional sesuai tujuan penggunaan pasta. Berikut ini adalah komponen-komponen umum dalam formulasi pasta. Yang pertama, ada bahan padat, zat aktif atau pengisi. Komponen ini membentuk mayoritas komposisi pasta, memberikan konsistensi kental dan fungsionalitas. Yang kedua, bahan cair. Bahan cair ini digunakan untuk melarutkan atau mendispersikan bahan padat, meskipun jumlahnya relatif kecil. Jenis bahan cair yang dipilih bergantung pada tujuan pasta. Pengisian: jika formulasi pasta mengandung baik bahan air dan minyak, pengisian ditambahkan untuk menyatukan kedua fase tersebut agar pasta tetap stabil. Indikasi penggunaan pasta. Sediaan pasta memiliki berbagai indikasi penggunaan dalam bidang dermatologi dan klinis. Berikut ini adalah beberapa indikasi utamanya. Yang pertama, pengobatan luka. Pasta digunakan untuk melindungi luka dan mempercepat penyembuhan. Yang kedua, mengatasi iritasi kulit. Pasta yang mengandung bahan menenangkan dapat meredakan kemerahan dan iritasi akibat alergi atau dermatitis. Yang ketiga, perawatan jerawat.
mengurangi jerawat dengan mengeringkan dan mengurangi peradangan. Yang keempat, pengobatan infeksi kulit. Beberapa pasta mengandung anti jamur atau antibakteri untuk mengatasi infeksi kulit seperti Tinea atau impetigo. Definisi dan karakteristik salep. Salep adalah bentuk sediaan semi padat yang digunakan untuk mengoleskan pada kulit atau membran mukosa. Biasanya, salep memiliki basis lemak atau minyak sehingga cenderung tidak larut dalam air dan lebih oklusif. Artinya, membentuk lapisan pelindung di atas kulit, mencegah hilangnya kelembapan dan mampu membuat kulit tetap lembab lebih lama. Menurut Farmakope edisi 6, salep adalah sediaan setengah padat, ditunjukkan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Karakteristik salep, basis minyak. Salep umumnya berbahan dasar lemak. Oleh karena itu, mereka lebih sulit larut di air, sehingga cenderung lebih berminyak dan meninggalkan rasa lengket setelah dioleskan. Tidak mudah terserap kulit, karena kandungan minyaknya yang tinggi, salep tidak mudah meresap ke dalam kulit. Sebaliknya, ia tetap berada di permukaan kulit, yang membuatnya cocok untuk melindungi fisik atau untuk merawat kulit kering. Oklusif, sifat oklusif, salep sangat berguna untuk mencegah hilangnya air dari kulit, membantu menjaga kelembapan. Cocok untuk pengobatan topikal, salep digunakan untuk mengantarkan obat secara lokal pada kulit, misalnya untuk luka, peradangan, atau infeksi. Karena tidak mudah terserap, obat dalam salep bertahan lebih lama di area yang dioleskan. Tekstur kental. Dibandingkan dengan krim atau gel, salep memiliki tekstur yang lebih tebal dan kental, sehingga lebih sulit menyebar, namun tetap memberikan lapisan pelindung yang baik. Biasanya tanpa air. Sebagian besar salep tidak mengandung air, atau jika ada jumlahnya sangat sedikit. Selanjutnya, formulasi salep. Formulasi salep melibatkan pencampuran bahan-bahan aktif dengan basis lemak atau minyak untuk menciptakan sediaan semi padat yang dapat dioleskan pada kulit. Komponen utama dalam formulasi salep adalah bahan dasar atau basis salep dan bahan aktif. Tujuannya untuk menghasilkan sediaan yang stabil, efektif, dan nyaman digunakan. Komponen utama dalam formulasi salep. Yang pertama ada basis salep atau ointment base. Basis salep merupakan komponen terbesar dalam formulasi dan berfungsi sebagai media pembawa bahan aktif. Contohnya, basis hidrokarbon, basis emulsi, dan basis serat. Yang kedua ada bahan aktif atau drug substance. Ini adalah bahan yang memiliki efek terapeutik atau farmakologis. Yang ketiga, excipient. Excipient adalah bahan tambahan yang mendukung stabilitas, kenyamanan, atau efektivitas salep. Evaluasi sediaan krim. Evaluasi sediaan krim adalah parameter yang lebih ditetapkan untuk mengetahui kestabilan sediaan krim, diantaranya uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji tipe krim, uji viskositas, dan uji daya sebar. Uji organoleptis bertujuan untuk mengamati warna, bau, dan tekstur pada sediaan krim. Uji ini akan mempengaruhi terhadap kenyamanan pengguna, oleh karena itu sebaiknya sediaan memiliki warna yang menarik. Yang kedua ada uji homogenitas bertujuan untuk melihat tingkat homogenan suatu krim dengan mengamati partikel-partikel kasar pada sediaan krim. Jika sediaan krim telah homogen, maka diasumsikan kadar zat aktif akan selalu sama pada saat pengambilan. Yang terakhir ada uji pH yang bertujuan untuk mengetahui apakah sediaan krim yang akan dibuat sudah sesuai dengan pH krim kulit atau tidak. Sediaan krim harus mempunyai nilai pH kulit sesuai ketentuan SNI 16 sampai 4399 sampai 1996, yaitu nilai pH berkisar 4,5 sampai 8, sehingga tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Selanjutnya, uji tipe krim bertujuan untuk mengamati tipe krim pada sediaan. Uji ini biasanya menggunakan dua metode, yaitu metode pengenceran dan dispersi warna.
Selanjutnya, uji viskositas yang bertujuan untuk mengetahui kekentalan krim. Biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai viskositas yaitu suhu, konsentrasi bahan, dan reaksi kimia yang terjadi saat penyimpanan dipercepat. Dan terakhir ada uji daya sebar yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan penyebaran krim di dalam kulit. Krim yang memiliki daya sebar yang besar sehingga tidak perlu penanganan pada kulit. Selanjutnya evaluasi gel. Yang pertama ada uji organoleptik, dilakukan secara visual dan dilihat secara langsung bentuk, warna, bau dari gel yang dibuat. Gel biasanya jernih dengan konsentrasi setengah padat. Yang kedua uji pH, dilakukan dengan menimbang 10 gram sediaan dilarutkan dalam 50 ml Aquades dalam beker gelas. Ditambahkan Aquades hingga 100 ml, lalu aduk hingga merata. Larutan diukur pH-nya dengan pH meter yang sudah distandarisasi. Ukur dengan pH meter, catat pH yang ditunjukkan. Hasil pengukuran menunjukkan target pH pada kulit yaitu 4,5 sampai 6,5. Yang ketiga, uji homogenitas, dilakukan dengan cara sampel gel dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar. Yang keempat, uji kesukaan dilakukan terhadap 20 orang sukarelawan dengan menggunakan angket. Pengujian dilakukan dengan cara sukarelawan menggunakan gel antiseptik dengan berbagai formulasi, kemudian diminta tanggapannya dari warna, aroma, tekstur, dan kesan tidak lengket. Selanjutnya ada evaluasi salep. Yang pertama ada uji organoleptis. Uji ini dilakukan dengan cara mengamati konsistensi, warna, dan bau sediaan salep. Yang kedua ada uji homogenitas. Uji ini dilakukan dengan mengambil sampel salep pada bagian atas, tengah, dan bawah. Kemudian diletakkan pada plat kaca lalu dioleskan dan diraba. Yang ketiga, uji pH. Uji pH ini dilakukan dengan cara melarutkan 0,5 gram salep ke dalam 5 ml Aquades. Kemudian stik pH dicelupkan ke dalam larutan tersebut dan diamati perubahan warna. Yang keempat ada uji daya sebar, dilakukan dengan cara 0,5 gram salep diletakkan di atas kaca objek, kemudian ditambahkan 20 gram beban, didiamkan selama 1 menit dan diukur diameter salepnya. Yang kelima ada uji akseptabilitas, menggunakan 20 panelis dengan tujuan untuk memberikan tanggapan mengenai produk berdasarkan warna, bau, daya lekat, dan kemudahan dicuci. Ulang aja. Selanjutnya ada evaluasi pasta. Yang pertama ada uji organoleptis, meliputi bentuk, warna, bau, dan bentuk dari sediaan pasta sehingga diketahui tampilan dari sediaan tersebut dalam keadaan baik. Dilakukan dengan cara melihat warna, mencium bau, dan mengamati bentuk dari sediaan pasta. Yang kedua ada uji homogenitas. Pasta dioleskan pada 3 buah objek gelas untuk diamati homogenitasnya di bawah sinar. Apabila tidak terdapat butiran-butiran kasar di atas objek gelas tersebut, maka pasta yang diuji dinyatakan homogen. Selanjutnya ada uji pH. Pengukuran pH dilakukan dengan cara mencelupkan strip indikator universal ke dalam sediaan pasta piroxicam, kemudian diamati perubahan warna pada strip indikator. Yang selanjutnya ada uji viskositas sebanyak 100 gram. Sediaan pasta diuji viskositas menggunakan viskositas Brock 5. Celupkan spindle nomor 64 ke dalam sediaan pasta dan atur kecepatan 5 rpm. Kemudian diamati viskositas sediaan pada monitor. Selanjutnya uji daya lekat sebanyak 250 mg.
Pasta diletakkan pada salah satu gelas objek, kemudian ditutup dengan gelas objek yang lain. Setelah itu, tindihan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Pasangan gelas objek ini kemudian dipasangkan pada alat uji daya lekat dan bersamaan dengan pemberian beban pada alat uji daya lekat 1 kg. Dan stopwatch dinyalakan, waktu dihitung mulai dari pemberian beban dan beban dihentikan ketika gelas objek tersebut terlepas. Yang kedua, uji daya sebar sebanyak 0,5 gram. Pasta diletakkan di tengah petri, kemudian petri yang satu diletakkan di atasnya, dibiarkan selama 1 menit. Diameter pada pasta yang menyebar diukur dengan menggunakan penggaris, kemudian ditambahkan 50 gram beban tambahan dan didiamkan 1 menit. Lalu diukur diameter pasta yang menyebar. Konsentrasi 1% memiliki nilai viskositas yang sama dengan gel yang berbeda di pasaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa gel dengan basis ini memiliki konsistensi yang baik. Untuk basis APMC yang memenuhi persyaratan evaluasi fisik dan stabil selama penyimpanan sebagai sediaan gel ialah dengan konsentrasi 1%. Selanjutnya ada basis krim. Basis tipe air dalam minyak merupakan krim fase luarnya minyak, tidak mudah dicuci dengan meninggalkan noda atau lengket pada pakaian serta tidak mudah mengering. Sedangkan basis tipe minyak dalam air merupakan krim yang fase luarnya air, mudah dicuci dengan air atau tidak lengket. Yang kedua ada basis pasta. Basis absorpsi karakteristiknya yaitu bersifat hidrofil dan tidak menyerap sejumlah tertentu air dalam larutan cair. Yang kedua ada non-emulsi CO, whole fats, whole alcohol, bismuth, kolesterol, dan emulsi air dalam minyak, hidrokis, whole fat atau lanolin, dan oil cream. Selanjutnya basis hidrokarbon. Karakteristik tidak diabsorpsi oleh kulit, inert, tidak tercampurkan dengan air, daya absorpsi air rendah. Kemudian menghambat kehilangan air pada kulit dengan membentuk lapisan tahan air dan meningkatkan hidrasi sehingga meningkatkan absorpsi obat melalui kulit. Kesimpulannya, dispersi kasar semisolid adalah sistem campuran di mana partikel padat berukuran besar lebih dari 1 mikrometer tersebar dalam medium yang semi padat, seperti salep, gel, krim, dan pasta. Dispersi ini umumnya tidak stabil secara termodinamika, sehingga partikel dapat meledak seiring waktu. Sediaan semisolid ini banyak digunakan dalam produk farmasi untuk aplikasi topikal, pemberian efek lokal dengan melepaskan zat aktif secara bertahap di permukaan kulit. Demikian paparan video pembelajaran dari kelompok 1 tentang dispersi kasar semi solid. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, Like, komen, Dan share di bawah